Shalom semuanya, dengan Deborah Batya di sini. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Kekuatan dari emunah seorang wanita. Haftorat Parashat Vayera diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 4 ayat 1 sampai 37. Bagian pertama, keajaiban dari minyak abadi berasal dari cahaya batin kita. Haftorah minggu ini mencakup 2 cerita tentang 2 wanita saleh yang berbeda yang berpaling kepada Nabi Elisa. Wanita pertama dijelaskan di awal Haftorah kami, diidentifikasi oleh Rashi sebagai istri dari Ofadia. Dia disebut satu wanita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 untuk menunjukkan bahwa dia istimewa dan penting. Wanita ini menjadi miskin karena bersama suaminya Ofadia, mereka telah menopang 100 nabi. Mereka telah menyembunyikan para nabi ini di 2 gua, jauh dari pandangan Ratu Isabel yang jahat, yang ingin membunuh mereka. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 13. Ketika pemberi hutang datang untuk mengambil kedua putranya sebagai budak, janda Ofadia berteriak meminta bantuan Elisa. Elisa kemudian menginstruksikan wanita itu untuk menggunakan sepanci minyak, satu-satunya yang dia miliki di dalam rumahnya, sebagai media di mana berkat Hashem akan jatuh. Minyak secara ajaib meningkat sesuai dengan kapasitas banyak bejana kosong. Wanita itu disuruh meminjam dari semua tetangganya. Dengan menjual minyak, wanita itu dapat membayar kembali utangnya dan menghidupi dirinya sendiri dan putra-putranya. Minyak melambangkan cahaya dan mengajari kita bahwa kita dapat menarik berkat abadi Hashem dengan hubungan dengan cahaya batin dan esensi kita. Bagian berikutnya, layak menerima berkat Hashem melalui upaya kita sendiri. Hashem Maha Kuasa dan dapat menciptakan apapun dari ketiadaan. Mengapa dia tidak menciptakan sumber rezeki baru untuk janda Ofadia? Mengapa penting bahwa dia menemukan sesuatu yang sudah menjadi miliknya untuk menerima peningkatan berkah dari Hashem? Daripada menyuapi kami, Hashem ingin bekerja sama dengan kami sebagai satu tim. Untuk menerima berkah Hashem, permulaan awal harus datang dari kita. Ketika kita membuka diri kita terhadap Hashem sebanyak lubang jarum, dia membukakan bagi kita pembukaan dunia. Prinsip ini mengikat parasha minggu ini dengan 2 bagian dari haftorahnya. Hashem memberkati Sarah dengan konsepsi dan kelahiran Yisak, karena dia telah menyempurnakan dirinya dengan kesederhanaan, keramahan, dan inisiatif pengorbanan dirinya untuk memastikan bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Demikian pula, wanita dari Shunem yang dijelaskan dalam pengingat haftorah kami pantas mendapatkan berkah dari seorang anak dan kebangkitannya yang ajaib karena kebesarannya, keramahannya yang murah hati, dan kebenarannya. Bagian berikutnya, roti dari wanita Shunam. Suatu hari, Elisa pergi ke Shunam, di mana ada seorang wanita hebat, dan dia mendesaknya untuk makan roti. Dan begitulah bahwa setiap kali dia lewat, dia menyimpang di sana untuk makan roti. Rashi menjelaskan bahwa ungkapan hebat mengacu pada pentingnya wanita yang merupakan saudara perempuan dari Avishag si Shunam, istri terakhir Raja Daud. Radak menambahkan bahwa dia kaya dan terkenal. Menurut Malbim, kebesarannya diekspresikan melalui perbuatan baik dan keinginannya yang besar untuk memberi makan Nabi suci Elisa. Dia hanya akan makan di rumah orang benar, menetapkan bahwa mereka benar-benar ingin memberi dengan sepenuh hati. Sejak pertama kali Elisa makan di rumah wanita yang saleh ini, dia sadar bahwa dia menawarkan roti dengan niat tertinggi.
Setelah itu, dia memilih untuk melewati rumahnya untuk memberinya pahala mitzvah besar ini. Bagian yang berikutnya mempertahankan sarjana Torahlah yang membuat Shekinah tinggal. Siapapun yang menerima seorang sarjana Taurat di rumahnya dianggap seolah-olah dia mempersembahkan korban di dalam Berakot 10b. Kita mempelajari prinsip ini dari wanita saleh di Haftorah kita yang mengatakan kepada suaminya, "Saya melihat bahwa ini adalah orang suci Tuhan yang terus melewati kita." Menurut Malbim, dia mengerti bahwa setiap pengorbanan menyebabkan Shekinah berdiam di Israel. Begitu pula dengan menopang seorang sarjana Taurat yang seperti tabut perjanjian di tempat Maha Kudus, tempat tinggal Shekinah. Oleh karena itu, makanan yang dipersembahkan oleh wanita dengan hati yang murni untuk menopang Nabi bersama dengan niat sucinya saat makan demi surga, menurunkan hadirat ilahi. Saat ini, kami, para wanita juga memiliki kemampuan untuk menanamkan Shekinah di rumah kami dengan mengundang dan mendukung para sarjana Torah. Ketika para rabi berkunjung dari Israel, ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan mitzvah yang luar biasa ini dengan memenuhi kebutuhan mereka. Selain menyediakan makanan, wanita dari Shunem itu mengatur untuk membuat kamar terpisah untuk Nabi. Karena dia ingin membuat tempat tinggal, tabernakel untuk Shekinah yang merupakan tempat tinggal Nabi. Bagian berikutnya, saat waktu hidup. Sebagai hadiah atas keramahannya, wanita di Haftorah kita seperti Sarah di Parasya Minggu ini dijanjikan untuk memeluk seorang putra. Tentang waktu ini di tahun yang akan datang. Ekspresi Ibrani ka et kaya secara harfiah sepanjang waktu hidup digunakan di kedua tempat karena tidak ada waktu yang lebih hidup daripada waktu melahirkan. Karena seperti Hashem adalah kehidupan dunia, membawa jiwa baru ke dunia ini, menurunkan kehidupan hadirat ilahi yang ditanamkan dalam neshama bayi. Kebijaksanaan dan pandangan ke depan dari wanita dari Shunem terbukti dari permohonannya. Tidak, tuanku, hai hamba Tuhan, jangan mengecewakan pelayanmu. Dengan kata-kata ini, wanita itu memohon kepada Elisa, sekalipun aku akan melahirkan seorang anak laki-laki, jika dia mau, amit-amit mati setelahnya, lalu apa yang aku peroleh dari janjimu? Bagian yang berikutnya, kekuatan kepercayaan. Dan wanita itu mengandung dan melahirkan seorang putra. Namun, setelah anak itu dewasa, dia jatuh sakit dan meninggal dalam pelukan ibunya. Malbi memperhatikan bagaimana wanita Shunam tidak melakukan prosedur medis apapun karena bitakonnya, kepercayaan pada janji Nabi. Bahkan setelah kematian putranya, dia tidak menangis atau bahkan memberitahu suaminya. Dia hanya membaringkannya di tempat tidur dari abdi Tuhan dan meminta seekor keledai agar dia bisa lari ke abdi Tuhan dan kemudian kembali. Di dalam Ibid 22. Ketika suaminya tanpa sadar bertanya, "Kenapa kamu pergi menemuinya hari ini? Ini bukan bulan baru atau Syabat." Dia hanya menjawab dengan tegas, "Shalom." Sefer Kashidim belajar dari ayat ini bahwa adalah mitzvah bagi wanita untuk mempelajari Taurat, seperti wanita Shunam yang akan pergi untuk mendengarkan Elisa mengajar setiap Rosh Kodesh dan Syabat. Ketika Elisa melihat bahwa dia datang pada waktu yang tidak biasa, dia segera mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita Shunam pergi ke Elisa dan berpegang pada kakinya untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak akan membiarkan dia pergi sampai dia setuju untuk berjalan dengannya. Malbi menjelaskan bahwa biasanya ketika Hashem menghukum seseorang, dia pertama kali mengungkapkan masalah itu kepada Nabi untuk meminta belas kasihan.
Dari fakta bahwa Hashem menyembunyikan masalah itu darinya, Elisa menyadari bahwa kematian anak itu bukanlah hukuman atas dosa apapun di pihak Shunam. Dia kemudian mengikutinya ke rumahnya, berdoa kepada Hashem yang menghidupkan kembali anak itu melalui tindakan Nabi. Elisa meletakkan mulutnya di atas mulutnya, matanya di atas matanya, dan tangannya di atas tangannya. Di dalam Ibid 34. Untuk memungkinkan tiga bagian jiwanya, nefesh, ruah, dan neshama untuk kembali ke tubuhnya. Syekhut, pahala manakah yang menyebabkan kebangkitan ajaib dari orang mati? Saya percaya bahwa kepercayaan Shunamit yang luar biasa pada kebaikan berkat Hashem melalui Nabi yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali putranya. Kita dapat belajar tentang kekuatan keyakinan dari ketekunan penuh kepercayaan dari wanita saleh ini. Keajaiban berlanjut bahkan sampai hari ini. Melalui emunah yang gigih, kita bisa memindahkan gunung. Semoga kita memanfaatkan kekuatan keyakinan yang teguh ini untuk menghasilkan kebaikan dalam hidup kita dan menghidupkan kembali orang-orang kita di tanah. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.